jemaah salat subuh yang tergabung di rumah Allah Masjid Al-Ikhlas. Alhamdulillah kita di pagi hari ini masih dibangunkan oleh Allah dari tidur kita yang kesekian kali. Dan bangun kita bukan sekedar bangun, tetapi langsung beranjak dari rumah masing-masing menuju ke rumah Allah untuk memenuhi seruannya salat subuh berjamaah, dan alhamdulillah sudah kita tunaikan bersama. Sebab sekarang ini subuhnya belum jam 4, masih jam 3 berapa. Itu kalau hendak Allah yang membangunkan kita, susah kita bangun. Baik hadirin, di pagi ini saya monggo siapa yang memandu saya nggih, yang terjemah biasanya ada, monggo dipandu, saya tunjukkan nanti suratnya, ayatnya. Ada? Enggak ada yang memandu? Biasanya ada? Enggak ada. Ya sudah, saya sampaikan, saya pandu sendiri aja sudah. Kan biasanya ada itu, biasanya ada. Oh mau mandu. Alhamdulillah, monggo silakan. Ini musuh masih muda, masih energik, ada semangat. Al-mu'minul qawiyyu khairu alhamdulillah minal mu'min. Seorang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada orang mukmin yang lemah. Tadi dalam mukadimah saya membaca surat Ankabut, surat 29. Insyaallah pagi ini saya akan mencoba untuk menjabarkan surat ke-29, surat Ankabut ayatnya 57. Ayat ini singkat, tapi cukup menggetarkan bulu roma bagi orang-orang yang beriman. Surat 29 ayatnya 57. Iya. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati, kemudian hanya kepada kami. Jadi kita yang sedang bersyukur di rumah Allah ini pagi ini pasti mati. Summa ilaina, kemudian pergi, terusnya kemudian kepada semua, kepada kami nanti kembalikan. Tetapi bagi kita yang hadir ini, mati bukan asal mati, bukan sekedar mati. Saya ulang kembali, kita yang hadir ini pasti mati. Namun yang harus kita renung, kita upayakan dan kita cermati bersama, jangan sekedar mati. Itulah maka Nabi bersabda, yub'atsu kullu abdin ma ta'alaihi. Setiap hamba kita nanti dibangunkan dari kubur kita di hari kiamat sesuai dengan ketika matinya. Saya ulang kembali sabda Nabi, setiap hamba ini dibangkitkan dari kubur pada hari kiamat nanti sesuai tergantung bagaimana ketika matinya. Allah tidak melihat di awal, di tengah, tapi ketika saat matinya. Maka bentuk modelnya orang yang mati cuma ada dua. Semuanya pasti mati, tapi modelnya, statusnya cuma dua. Ada yang husnul khatimah, kesudahan yang baik, ada su'ul khatimah, kesudahan yang jelek. Bagi kita yang hadir ini berupaya agar husnul khatimah, jangan sekedar mati. Saya menyampaikan agak serius sih, karena masalah mati ini masalah sesuatu yang masalah tidak boleh main-main. Ya, jadi. Nah, untuk itulah hadirin di pagi ini saya ambilkan judul dari surat ke-16. Membuat dibuka surat 16 ayatnya 132. Insya Allah judulnya saya ambil dari ayat ini. Kematian kita. Ada kita yang hadir ini pasti mati, tetapi jangan sekedar mati, karena kita akan kembali ke hadapan Allah untuk mempertanggungjawabkan semua yang kita kerjakan. Surat 16 ayatnya 32. Surat
An-Nahl ayatnya 32. Yaitu orang yang ketika diwafatkan oleh para malaikat dalam keadaan baik, mereka para malaikat mengatakan kepada mereka, Assalamualaikum, masuklah ke dalam surga karena apa yang telah kamu kerjakan. Itu alladzina tantawaffahumul malaikatu thayyibun, yaitu orang yang ketika saat di waktu diwafatkan oleh malaikat dalam keadaan thayyib. Thayyib itu bisa diartikan bahagia, bisa diartikan senang, bisa diartikan baik. Kenapa? Yaquluna salamun alaikum udkhulul jannah. Karena malaikat mengatakan kepada mereka, selamat sejahtera kamu, masuklah ke dalam surga yang telah ada sesuai dengan apa yang kamu sudah dapat bocoran dari malaikat. Ini bocoran ini. Begitu rohnya dicabut, sudah, lalu kemudian jasadnya dikembali ke tanah, rohnya akan kembali ke hadirat Allah. Jadi pagi ini judulnya adalah kematian yang membahagiakan. Ini harus diupayakan, harus selalu standby, siap-siap, jangan sampai lengah. Karena mati itu bisa kapan saja, di mana saja, apapun sebabnya, harus standby benar. Ya, jadi judulnya kematian yang membahagiakan. Jadi tadi, kenapa? Karena malaikat mengatakan selamat sejahtera kamu, masuklah ke dalam surga. Jadi sudah diberikan bocoran nanti akan masuk surga itu. Ya Allah, padahal kita yang hari ini surga itu satu kedambaan kita. Baik. Nah, sekarang kita mencoba untuk menelusuri perjalanan roh setelah dicabut oleh malaikat, jasadnya dikembalikan ke tanah untuk dikebumikan, rohnya menuju ke hadirat Allah. Tsumma ilaina, kepada kamilah kamu dikembalikan. Sekarang monggo kita bersama-sama menelusuri roh yang menuju ke hadirat Allah ketika matinya dalam keadaan thayyib, dalam keadaan baik. Monggo dibuka surat 89, surat Al-Fajr. Ada 4 ayat, insya Allah di pagi ini akan sampaikan ini. Ya, inilah perjalanan roh setelah dicabut malaikat menuju ke hadirat Allah. Lalu malaikat mengatakan kepada surat ke-89 ayatnya 27, 28, 29 dan 30. Pelan-pelan satu-satu. Iya. Wahai jiwa yang Sudah. Ya ayatuhan nafsul mutmainah, wahai jiwa yang tenang. Karena matinya dalam keadaan thayyib, dalam keadaan senang, dalam keadaan bahagia. Ya ayatuhan nafsul mutmainah, wahai jiwa yang tenang. Sekarang tentu kita ingin tahu siapa yang dimaksud dengan jiwa yang tenang. Insya Allah kita yang hadir masuk, insya Allah. Mana ayatnya? Surat ke-13 ayatnya 28 dan 29. Ya ayatuhan nafsul mutmainah, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Siapa yang dimaksud ini dan mengapa tenang? Surat ke-13 ayatnya 28 dan 29. Ya. yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenang dengan mengingat Allah. Ingatlah hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Ayat 29. Orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka mendapat kebahagiaan dan mendapat kebahagiaan. Itu ayatnya. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Yaitu orang-orang yang beriman. Sekali lagi, hanya orang yang beriman, bukan semua orang. Wahai orang yang beriman, ya, yang beriman itu hatinya tenang, tentram, damai, aman, bahagia karena mengingat Allah. Dan ingatlah hanya dengan ingat kepada Allah, hati itu akan damai, tentram, bahagia.
Jadi matinya dalam keadaan beriman. Bukan sekedar beriman, alladzina amanu wa amilus sholihati tubalahum wa qulumaka. Dan orang yang beriman dan beramal soleh, iman amal soleh, tubalahum, kebahagiaan bagi mereka. Wa qulumaka, tempat kembali yang baik, tempat kembali yang baik adalah surga. Bukan sembarang tempat. Ya, ayat Tuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, berarti matinya dalam keadaan beriman dan beramal soleh. Ini harus diupayakan. Jangan sampai lengah, bahaya kalau kita lengah ini. Ya, jadi ayat Tuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, yaitu orang yang beriman. Karena sudah diberitahu oleh malaikat bahwa akan menjadi penghuni surga karena iman dan amal solehnya. Tubalah kebahagiaan bagi mereka. Tempat kembali yang baik, tempat kembali yang baik itu tidak lain adalah surga yang menjadi kedamaian kita bersama. Itu nomor 1. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Kemudian yang ayat 28-nya. Kembalilah kepada Tuhan dengan hati yang irji'i ila rabbiki radiyatan madiyah. Kembalilah kepada Tuhanmu. Siapa nih? Roh yang tadi wafatnya dalam keadaan mati. Irji'i ila rabbiki radiyatan madiyah. Kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan diridho. Ini perlu dijabarkan, ini apa maksudnya ayat ini. Perlu dijelaskan ini. Kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho. Hati yang ridho itu artinya puas, lega, nikmat. Karena janji Allah sudah dipenuhi, surga soalnya. Ya, jadi ridho, hati yang ridho itu hati yang puas. Kembali kepada Allah dalam keadaan hati yang puas. Karena janji Allah sudah dipenuhi, yaitu surga. Dan yang berikutnya, irji'i ila rabbiki radiyatan madiyah, dan kembali pada Tuhanmu dengan ridho dan diridhoi. Nah, apa yang diridhoi? Kita sudah diberikan janji Allah karena semua perbuatan kita diridhoi oleh Allah, disetujui oleh Allah, disahkan oleh Allah, di-ACC oleh Allah, baik iman kita atau amal soleh kita. Jadi Allah itu ridho. Maka dibuka kita yang hadir di pagi ini itu hanya karena mencari ridho Allah, bukan yang lain. Sanggulang ini. Kita yang bersyukur di pagi ini semata-mata hanya karena mencari ridho Allah, bukan yang lain. Surat kedua ayat 207. Termasuk diridhoi Allah itu artinya semua iman dan amal soleh kita disetujui, diterima, disahkan oleh Allah. Sehingga kita lalu puas karena janjinya terpenuhi. Surat kedua ayat 207. Al-Baqarah 207. Wa minan nasi may yasri nafsahu batigha amardatillah wallahu rahufim bil ibad. Ya. Dan di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya untuk mencari keridhaan. Termasuk kajian kita di pagi ini, salat subuh kita mendengarkan tausiah, terus dan Allah Maha Pengampun kepada hamba-Hambanya. Hadirin, supaya setiap aktivitas kita baik hati, lisan, perbuatan diridhoi Allah, ada dua syarat yang harus terpenuhi. Salah satu syarat tidak terpenuhi, kedua-duanya kita nggak dapat apa-apa dari Allah. Janji Allah nggak akan sampai kepada kita, mungkin sebaliknya. Apa dua syarat? Yang pertama adalah ikhlas. Sesuai dengan nama masjid kita, al-ikhlas. Diharapkan jamaah yang berada di rumah Allah ini benar-benar semuanya ikhlas karena Allah. Syarat pertama supaya diridhoi ikhlas, dan ikhlas ini ibadah hati yang tahu persis hanya Allah, orang lain nggak akan tahu. Enggak, dibuka surat 98 ayat yang kelima. Maaf, saya menyampaikan sangat serius sekali karena kita hidup pasti mati, apa nanti, besok, lusa, tapi yang jelas pasti mati. Jadi kalau persoalan mati itu jangan main-main.
Jangan asal mati. Ya. Iya. Padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas, menaati. Nah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Padahal mereka tidak diperintah untuk ibadah, termasuk salat subuh, mendengarkan tausiah, kecuali ikhlas semata-mata hanya karena Allah. Ini syarat, ini harusnya. Yang tahu persis ikhlas hendaknya adalah Allah. Orang lain nggak akan tahu. Jadi supaya diridhoi oleh Allah, supaya diterima oleh Allah, supaya di-ACC oleh Allah, syarat pokok harus ikhlas. Syarat yang kedua, harus sesuai dengan sunnah. Sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasul. Agama ini dari Allah, perintahnya, bagaimana penjabarannya Rasul. Jadi syarat yang kedua harus sesuai dengan contoh. Sekali lagi, kenapa? Karena Nabi yang kaum muslimin akhir-akhir ini memperingati tentang Isra, tentang kelahiran Rasul. Tetapi kebanyakan tidak menjadikan contoh. Moga dibuka, Rasul adalah sebagai uswah hasanah. Surat ke-33 ayat 21. Jadi syarat yang kedua harus sesuai dengan contoh Rasul, harus sesuai dengan sunnah. Ikhlas karena Allah dan harus sesuai dengan sunnah. Itu supaya diridhoi oleh Allah, supaya diterima oleh Allah. Ya. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik. Uswah hasanah, contoh terbaik. Terus Yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. karena beliau sebagai sesuatu yang uswah adalah terbaik, berarti kewajiban kita untuk mengikutinya. Surat ketiga ayat 31. Karena beliau adalah ditunjuk oleh sebuah contoh terbaik, manusia yang terbaik. Ini yang berikan gelar predikat ini Allah, bukan semua orang. Contoh terbaik. Surat ketiga ayat 30. Jadi karena kita tahu Rasul sebagai uswah hasanah, contoh terbaik, berarti kewajiban kita mengikutinya. Ya. Katakanlah Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun, Maha Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikuti aku. Yang dimaksud ayat ini Rasul. Jadi supaya diridhoi oleh Allah, ikhlas dan sesuai dengan contoh Rasul. Kalau enggak, man amila amalan laisa alaihi amrina fahuwa rasul. Barang siapa yang beramal tidak sesuai dengan agama kami, wah rasul, tertolak, enggak akan dapat apa-apa. Ya, jadi irji'i ila rabbiki radhiyatan marji'a, kembali kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan diridhoi. Mudah-mudahan kita yang hadir ini termasuk kelompok orang-orang yang diridhoi oleh Allah. Syarat pokok pertama ikhlas, itu pekerjaan hati. Lalu yang kedua sesuai dengan contoh. Sekarang kita kembali ayat yang ke-29 dari surat 89. Kan tadi, ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radhiyatan mardiyyah fadkhuli fi ibadi. Maka masuklah ke dalam golongan hamba. Fadkhuli fi ibadi, masuklah ke dalam jamaah golongan hamba-hambaku. Ini yang memerintahkan Allah. Nah sekarang tentu kita ingin tahu siapa yang dimaksud dengan hamba-hamba Allah. Saya ulang kembali. Ya, masuklah ke dalam jamaah golongan hamba. Siapa yang dimaksud ini? Siapa ini? Hadirin, ada satu riwayat, ada beberapa sahabat datang kepada Rasul. Lalu mereka mengatakan, ya Rasulullah, kami ini tidak ingin berpisah dengan engkau. Selalu akan mendampingi engkau dalam suka dan duka. Tetapi yang kami renungkan dan yang kami pikirkan, kata mereka, kalau engkau meninggal lebih dulu dari kami, engkau pasti mendapat derajat yang tinggi di surga, sehingga kami tidak ketemu lagi dengan engkau ya Rasulullah.
Di dunia kami bisa bersama engkau, tapi nanti di akhirat pisah ya Rasulullah. Itu yang kami pikirkan. Maka malaikat Jibril diutus oleh Allah untuk datang kepada Nabi memberikan jawaban tadi surat keempat ayat 69. Jadi yang dimaksud dengan hamba-hamba Allah itu di ayat ini ada 4. Ini teman yang terbaik. Insya Allah termasuk kita yang hadir ini termasuk insya Allah. Enggak. Ya. Surat keempat ayat 69. Syaratnya di situ taat kepada Allah dan Rasul. Akan bisa bersama dengan yang lain selama kita taat kepada Allah dan Rasul. Ini mutlak, syarat mutlak. Surat keempat ayat 69. Dan barang siapa menaati Allah dan Rasul Muhammad, maka mereka itu akan bersama-sama dengan orang yang diberikan nikmat oleh Allah. Siapa itu? Satu. Yaitu para nabi, Para nabi, para pecinta kebenaran, cinta kebenaran, insya Allah kita termasuk ya. Orang-orang yang mati syahid, Orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang soleh. dan orang-orang soleh. Terus, Mereka itulah ya Allah, Masya Allah kita termasuk orang yang soleh. Kebersamaan kita bukan sekarang aja, nanti sampai di akhirat bersama Nabi dan para Nabi yang lain. Sekarang tentu kita minta siapa sih cirinya orang soleh itu apa? Yaitu orang. Cirinya apa? Buka surat ketiga ayat 114. Ciri-ciri orang soleh. Insya Allah penjenengan masuk di ayat ini. Karena apa yang kita lakukan memenuhi syarat tersebut. Surat ketiga 114. Ini ciri-ciri orang soleh ada 5. mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Nanti pelan-pelan. Nomor 1. Mereka beriman kepada Allah. 1. Beriman kepada Allah. Saya yakin jamaah beriman kepada Allah. Kalau tidak mungkin di tempat ini, mungkin di tempat lain. Terus yang kedua, Dan hari akhir. yakin jamaah percaya dengan surga dan neraka. Ya, yakin ya jamaah termasuk percaya dengan surga dan neraka. Yang ketiga, menyuruh berbuat yang ma'ruf. di forum kita ini selalu menyuruh yang ma'ruf, yang baik, terus Dan mencegah dari yang dan mencegah yang munkar, terus dan bersegera mengerjakan berbagai kebajikan, terus mereka termasuk orang-orang mereka orang-orang soleh. Fatakuni fi ibadi, masuklah ke dalam jamaah hamba-hambaku. Siapa itu? 1. Para nabi, orang yang cinta kebenaran, orang yang mati syahid, dan orang-orang soleh. Sekali lagi, menurut ayat ini kebersamaan kita bukan saat ini saja, tetapi sampai di akhirat. Di mana? Di surga. Terus yang terakhir ayat 30 dari surat 89. Dan masuklah ke dalam surga. Dan masuklah ke dalam surga fatakuni fi jannati. Yang ngomong ini Allah, bocoran dari malaikat sudah terpenuhi. Fatakuni fi, masuklah ke dalam surga. Surga yang seluas langit dan bumi itu disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa, bukan untuk semua orang. Monggo dibuka surat 15 ayatnya 45 dan 46. Fatakuni fi jannati, masuklah ke dalam surgaku. Ya Allah. Surat 15 Al-Hijr ayatnya 45 dan 46. Sesungguhnya orang yang bertakwa itu berada dalam surga-surga aman-aman dan di dekat mata air yang mengalir. Allah berfirman, masuklah ke dalamnya dengan sejahtera dan aman. Innal ladzina ainu ila muttaqin fi jannatin wa uyun udkhuluha bisa min amin. Sesungguhnya orang yang bertakwa itu berada dalam surga, taman-taman yang mengalir bawahnya. Udkhuluha, masuklah ke dalamnya bisa min amin, dalam keadaan sejahtera dan aman. Jadi tempat yang segala-galanya itu surga,
dan aman, tidak ada gangguan apapun, paling nikmat. Ya, masuk surga dengan sejahtera, tidak kurang suatu apapun. Minta apa, ingin apa, siap. Fasilitas semua terpenuhi. Dan keadaan aman, tidak ada satu gangguan apapun. Hadirin, nah, monggo sekarang kita menelusuri kondisi penghuni surga. Jadi kalau sudah masuk di dalam surga, karena diperintahkan oleh Allah dalam keadaan sejahtera dan aman, ada satu hadits qudsi yang diriwayatkan oleh Muslim. Ya qul li ahli jannah, ini hadits qudsi. Wah, ya dikatakan kepada mereka, wahai penghuni surga. Apa katanya? Innalakum anta isubal tamutu abada. Wahai penghuni surga, kamu hidup tidak mati selamanya. Yang kedua, wa innalakum antasyihu fala tasqamu abada. Wahai penghuni surga, kamu sehat tidak sakit selamanya. Yang ketiga, wa innalakum antanamu walatai asabada. Kamu bahagia tidak susah selamanya. Dan yang terakhir, wa innalakum antasubu walatai. Kamu mudah tidak tua selamanya. Ya Allah. Ini tampilnya mana tadi? Mana Pak Mukrasi Pak Tamil? Ada satu ketika ada seorang ibu usia lanjut datang kepada Nabi. Ya Rasulullah, apakah di surga nanti ada orang yang setua saya? Nabi menjawab, tidak ada. Ibu ini nangis. Ya Rasulullah, kalau enggak ada orang tua seperti saya, lalu nasib saya bagaimana? Kata Nabi, penghuni surga itu salasin atau salasina, rata-rata umurnya 33 tahun. Ya Allah. Bagi penjenengan yang di atas 40 jangan khawatir, apalagi yang 80 nanti kembali menjadi 33 tahun. Ya, hadirin, fatakuni masuklah ke dalam surgaku, yaitu dalam hidup terus, sehat terus, lalu bahagia terus, dan muda terus. Nah, oleh karena itu hadirin, yang terakhir, monggo doa ini selalu dan sering saya baca supaya nanti kita husnul khotimah. Buka surat ke-7. Monggo nanti saya selalu membaca doa ini. Karena Allah mengatakan wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan mati kecuali dalam keadaan muslim. Ini pesannya Allah pada kita. Lalu kita ini di surat ke-7 ayat 126. Ini doa ini sekali lagi monggo setelah mendengar ini nanti bacalah supaya nanti kita husnul khotimah. Surat ke-7 Al-A'raf 126. Dan engkau tidak melakukan balas dendam kepada kami, melainkan karena kami beriman kepada ayat-ayat Tuhan kami ketika ayat-ayat itu datang kepada kami. Mereka berdoa, ya Tuhan kami, limpahkanlah kesabaran kepada kami dan matikanlah kami. Ya Allah Rabbana, berikan alaina sabran wa tawaffana muslimin. Ya Allah, anugerahkan, curahkan, limpahkan kepada kesabaran dan wafatkan aku ya Allah dalam keadaan muslim. Allahumma ahyina muslimin, Allahumma amitna muslimin, Allahumma khasibna kisabah. Ya Allah, hidupkan aku hidup sebagai muslim, matikan sebagai muslim, dan permudahlah hubungan pada hari kiamat. Hadirin, sekali lagi, kematian yang membahagiakan. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wa taquli fi ibadi wa taquli jannati. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridha dan diridhoi, dan masuklah ke dalam jamaah hamba-hambaku, dan masuklah ke dalam surga. Mudah-mudahan saya sampaikan ini memberikan motivasi semangat kepada jamaah Al-Ikhlas khususnya, kita nanti bisa bersama-sama dunia dan di akhirat yaitu di surga.
Insya Allah. Mungkin ada pertanyaan? Sekali lagi saya sampaikan sangat serius sekali, karena mati bukan main-main. Semua mati, tapi kebanyakan asal mati. Nah, untuk bilang tadi kita jangan sampai. Maka kata Nabi, al-yaisu man tanamna sahu wa amila bil badam. Orang yang sehat akalnya, orang yang selalu muhasabah tentang kematian dan siap beramal untuk bekal maut. Ya, ya, monggo silakan Bapak. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kami melihat pandangan mereka insya Allah termasuk energi sekali. Mudah-mudahan pandangannya selalu sehat ya, panjang umur, Amin. dan terus untuk melanjutkan dakwah sampai akhir hayat nanti. Ya Allah, insya Allah, insya Allah. Bapak Ibu saudara-saudari, ternyata kematian itu sangat misteri dan usia tidak menjadi jaminan kalau masih muda itu bisa masih lama. Bahkan sekarang ini sasaran malaikat Israel itu cari yang masih segar-segar. Oleh karena itu Bapak Ibu dan Pak Swito, bagaimana kiat-kiat mungkin 1-2 saja atau 3 supaya kita ini nanti di saat menghadapi sakaratul maut itu bisa menjadi meninggal dengan husnul khotimah. Karena saya melihat banyak orang itu melihat dengan mata telanjang kita sendiri, ada yang meninggal saat pengajian, ada saat membaca Quran dan lain sebagainya. Monggo Bapak, tidak kami nasihat bagaimana supaya di saat sakaratul maut bisa nyaman dan bisa dibaca. Enggak. Yang Bapak sampaikan tadi syarat yang lahir. Ada yang sedang ceramah, ada yang sedang sholat, ada yang sedang baca Al-Quran. Ini syarat atau ciri yang lahir. Yang batin Bapak, itu Allah yang tahu. Sekali lagi, batin apakah kita husnul khotimah, hati kita Allah yang tahu. Maka resepnya apa? Maka ini masalah dulu resep ini. Resep supaya husnul khotimah. Khairun nas man ta'amulu hasanahumulu. Sebaik-baik manusia itu kalau dipanjangkan umurnya dan baik amalnya. 1. Sebagai sabda Nabi tadi, ya. Nabi tadi, al-kaisu man tanamna tahu amila lima batal maut. Orang yang sehat akalnya, yang jenis kalau ia selalu muhasabah dan siap beramal untuk bekal maut. Ini pertama. Ya, ini resep juga. Jadi makan akhir juga. Lalu resep yang kedua, lisan kita. Kata Nabi, mangkala akhir kalamihi la ilaha illallah taqal jannah. Siapa yang akhir kalimatnya ketika mengembuskan nafasnya terakhir kalimat la ilaha illallah taqal jannah, pasti menjadi penghuni surga. Ini lisan. Kalau tadi salat, ceramah macam-macam, ini lisannya. Maka oleh kata Nabi, antamu dawalisan mukarrabun. Hendaklah lisanmu nampak basah ketika meninggal dunia dengan zikir kepada Allah. La ilaha illallah. Maka jamaah, manakala kita berada di samping orang sakaratul maut, oleh Nabi diperintahkan lakinu mautakum la ilaha illallah. Ajari orang yang hampir mati kalimat la ilaha illallah. Hampir, bukan yang sudah mati. Kalau iya, maka akhiru kalamihi la ilaha illallah taqal jannah. Ya, barang siapa yang akhir kalimatnya la ilaha illallah pasti menjadi penghuni surga. Ini yang nampak yang dengar. Yang batin itu sekali lagi urusan Allah. Ya,
Yang lahir bisa kita lihat, oh dia dalam acara ceramah, siapa tahu mungkin saat ini saya sudah ditunggu malaikat, yang mudah-mudahan saya husnul khotimah. Lalu lisannya mengucapkan la ilaha illallah. Lalu kemudian umurnya khairun nas man tala wa kasana, sebaik-baik manusia kalau dipanjangkan umurnya dan baik amalannya. Saya ulang kembali sabda Nabi, al-kaisu man kana nafsahu wa amila lima batahu. Orang yang sehat akalnya, yang cerdas, yang cerdik, yang jenius, selalu muhasabah, koreksi diri terhadap Allah dan siap beramal untuk berkelaman. Kita ini harus rob itu standby, jangan sampai tinggal. Karena datangnya malaikat kapan saja, di mana saja, tidak pernah ngomong, begitu datang. Ini termasuk tamu yang tidak diundang. Malaikat pencabut nyawa ini tamu yang tidak diundang, tapi pasti datang. Itu Bapak, beberapa kiatnya. Umurnya digunakan untuk yang baik dan upayakan mati kita dalam keadaan husnul khotimah. Jadi makana akhiru kalamihi la ilaha illallah taqaddam. Siapa yang akhir kalimatnya? Kapan itu? Ketika mengembuskan nafas terakhir kalimat la ilaha illallah taqaddam, pasti menjadi penghuni surga. Ini syarat yang lahir. Kalau yang batin sekali lagi urusan Allah. Hati itu urusan Allah, bukan urusan kita. Jadi mungkin matinya dalam keadaan ceramah, mungkin dalam sujud, mungkin dalam keadaan sholat malam. Yang penting siap. Nah, lahirnya itu nampak, batinnya. Bapak cukup? Iya. Yang lain? Sekali lagi, saya pagi ini menyampaikan secara serius sekali. Karena saya dan penjenengan satu saat pasti akan mati. Tapi jangan asal mati, jangan cuma mati, tapi mati yang husnul khotimah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, wa taquli bi ibadi wa taquli jannati. Ya, akhir puncaknya termasuk. Masih ada pertanyaan mungkin? Alhamdulillah. Cukup? Mudah-mudahan apa yang sampaikan di pagi ini benar-benar memberi motivasi dan semangat kepada jamaah. Yang penting kita berupaya dengan segala daya kemampuan yang ada, mati kita mati yang husnul khotimah. Kata Nabi, ya, yub'atsu kullu 'abdin ma matali. Setiap hamba dibangkitkan dari kuburnya nanti sesuai dengan ketika matinya. Matinya husnul khotimah surga, husnul khotimah neraka. Alhamdulillah. Saya akhiri. Aku qouli hadza wa astaghfirullakum wa li sa'iril muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta